sesi hari ini kita lanjutkan lagi yang sudah saya bahas tadi. Jadi tadi kita sampai ke smart activity. Jadi kalau tadi sampai di geplak nih, geplak itu di Bantul itu dulu bungkusnya besek, kemasannya isinya sekilo, harganya murah, enggak laku kan itu. Sekarang harganya mahal, isinya sedikit, laku kan itu. Nah, kenapa? Karena di situ ada smart activity, ada aktivitas cerdas. Bentuk aktivitas cerdas adalah merubah packagingnya, dikasih labeling dan dikasih komposisi gitu. Mungkin dikasih cara makan juga gitu. Jadi makannya itu enaknya pakai apa? Geplak itu enaknya dimakan kalau tidak minum. Jadi makan geplak itu sambil minum teh pahit. Jangan makan geplak sambil minum es teh kan itu loh ya. Itu ya namanya nggak mudeng kan itu. Atau makan geplak pakai kopi manis kan itu. Yang nggak enak itu. Jadi kalau makan geplak ya mestinya pakai kopi pahit gitu. Terus dikasih dilarang makan bagi yang punya pabrik gula gitu. Atau hebat. Nah, itu dikasih seperti itu kalau Bapak ini. Nah, kenapa kalau dulu enggak? Nah, dulu mohon maaf bagi yang dari Bantul ya. Orang Bantul belum tahu siapa sih yang makan geplak gitu. Apakah orang Bantul? Enggak. Yang makan geplak itu adalah orang yang pergi ke Bantul. Siapa sih orang yang pergi ke Bantul itu? Yang pergi ke Bantul itu adalah wisatawan. Bagaimana perilaku wisatawan itu? Perilaku wisatawan itu seneng nek dianggap wong sugih, seneng nek dianggap duit akeh gitu. Sehingga kalau beli makanan ora dinyang kan itu mestinya. Itu kalau wisatawan sejati kan itu. Karena wisatawan itu kalau wisatawan sejati itu tujuannya adalah menghabiskan uang karena susah untuk menghabiskan. Itu wisatawan yang sebenarnya. Walaupun di Indonesia di tengah-tengah kita itu banyak wisatawan yang kepepet, terpaksa. SD kelas 1 sampai kelas 6 suruh nyelengi, nggo ngopo Bu? Nggo piknik. Nah, itu. Karena sebenarnya belum siap untuk piknik itu, nggo nyelengi. Nanti kelas SMP kelas 1 sampai kelas 3 nyelengi, nggo apa le? Nggo piknik. SMA juga begitu, piknik. Nah, Bapak dan Ibu juga sama nanti. Semester 5 itu ada piknik, maka nyelengilah dari sekarang. Namanya kunjungan industri. Nah, kalau tidak COVID, Pak, kunjungan industri itu protokolernya itu di luar Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Berarti bisa Jawa Timur, bisa Jawa Barat, bisa DKI, bisa Bali. Kalau ke Bali ya ongkosnya agak mahal. Itu maka nyelingi dari sekarang, nyelingnya kok kandel. Itu wisatawan, Bapak dan Ibu. Itu pertama. Yang kedua, wisatawan itu kalau beli tidak tanggung-tanggung. Pasti yang istimewa. Karena apa? Karena untuk oleh-oleh. Gitu. Untuk oleh-oleh. Yang dioleh-oleh itu yang istimewa. Gitu. Kalau yang belum menikah ya pacarnya biasanya. Itu mbok rasa apapun yang pacarnya dioleh-olehin. Gitu. Oleh-oleh pacar itu yang istimewa. Ibu Eura, Bapak Eura, bose kan itu loh. Wah ini Pak Kepala Dinas ini ya, aku nggak enak aku nek orang ngulai Kepala Dinas misalnya gitu. Masa ngulai Kepala Dinas bungkus godong, ya nggak saru kan itu loh. Maka nyari yang bungkusnya eksklusif, yang istimewa gitu. Dan perusahaan-perusahaan organisasi atau makanan jajanan bagi wisatawan yang bisa mengemas itu lebih eksklusif, insya Allah lebih laku. Lebih laku. Maka Bapak dan Ibu, packaging itu mempunyai peran yang besar untuk sukses atau tidaknya dalam seni menjual. Maka ada teori mengatakan kemasan yang menjual. Jadi kenapa kok kemasan yang menjual? Karena orang Indonesia itu rata-rata visual Bapak dan Ibu. Visual. Jadi mau beli itu nek wis ngerti wujudnya. Makanya kalau Bapak dan Ibu kenalan di Facebook, ya tolong profilnya dipasang. Biar ngerti, oh ini foto kayak lanang iki profile tapi wedok atau kayak profile wedok, namanya wedok jenenge wedok wujudnya lanang kan itu loh.
itu atau Laura kan itu. Nah, ya itu enggak bisa seperti itu. Jadi orang Indonesia itu ada orang visual. Maka apa? Banyak orang yang iklan di televisi itu karena meyakini orang Indonesia itu yakin dengan apa yang dilihat. Bukan yakin dengan apa yang dirasakan gitu. Jadi tampilannya bagus, dia percaya dulu rasanya rak karepmu. Rasanya rak karuan, yang penting tampilannya dhisik gitu. Itu orang visual dan dimanfaatkan oleh orang-orang marketing dalam bisnis dengan menggunakan konsep smart activity itu divisualisasikan. Itu smart activity. Nah, saya gambarkan prosesnya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah manajemen sebagai suatu target. Jadi manajemen sebagai suatu target itu adalah bagaimana manajemen itu untuk mencapai tingkat produktivitas. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan manajemen itu untuk mengelola produktivitas. Bagaimana hasilnya itu banyak, tapi pengorbanannya efisien kan gitu. Bukan prinsip ya begini. Kalau Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar prinsip mengeluarkan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebesarnya. Itu salah. Tidak betul gitu. Mengeluarkan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh pendapatan tertentu. Atau mengeluarkan pengeluaran tertentu untuk mendapatkan yang optimal kan itu. Jadi kalau mengeluarkan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya tidak ada, Bu. Sekecilnya itu berapa? 1 sen. Itu kalau nggak nginguin tok nggak iso itu. Nginguin tok aja no biayane kan itu loh. Nggak bisa. Mohon maaf, induk itu tuyul Pak. Nah, target. Oleh karena itu, apa ukuran target ini? Ukuran target adalah produktivitas. Apa formulasinya? Formulasinya adalah output dibagi dengan input, hasil dibagi dengan biaya. Idealnya rasionya adalah lebih dari 1. Jadi kalau hasilnya lebih besar dibandingkan biaya itu berhasil. Tapi kalau hasilnya lebih kecil dibandingkan biaya itu tombol. Rugi Pak Dhani. Nah itu pilar manajemen. Ada 5 Pak Dhani. Nah saya menyampaikan ini mungkin bisa hitungan 2 menit, 3 menit 1 slide ini. Tapi bisa saja saya 1 hari itu menjelaskan ini. Tergantung bedahnya. Pakai pisau yang mana gitu. Makanya Bapak dan Ibu, konsep saya adalah belajar itu prinsipnya bukan seperti orang makan. Bukan seperti orang inang, tapi prinsipnya seperti orang makan. Orang inang itu seberapa banyak yang dikunyah itu tidak akan pernah masuk perut. Itu orang inang. Kalau nggak percaya silahkan Bapak dan Ibu sampai di rumah nanti ngambil gambir, sirih, enjet, terus dikunyah. Saya yakin punya sekilo nggak akan ditelan. Maka prinsip saya adalah orang belajar itu harus sama seperti orang makan. Tidak melihat seberapa banyak yang dikunyah, tapi lihat seberapa banyak yang masuk perut dan mengenyangkan. Tinggal nanti pilihan komposisi makanannya seperti apa. Karena sekarang masa COVID berarti yang meningkatkan imunitas itu. Minum jeruk sakulite misalnya. Ini sebagai. Nah, sekarang kalau digambarkan bagaimana Bapak dan Ibu proses smart activity ini special case kan itu smart activity ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca di berbagai buku yang ada, Bapak dan Ibu hanya akan sampai pada input, proses, dan output di sini. Kalau kita bicara tentang geplak tadi, di sini ya prosesnya baru geplak itu bahan dasarnya itu ada gula, ada beras, gitu, ada kelapa, diparut, ya, dimbel-mbel, nah itu tahu dimbel-mbel ya, digiling-giling ini itu, saja dicetakan, jadi outputnya itu ya geplak tadi. Tapi laku enggak? Ya tergantung. Smart activity enggak dalam aktivitas berikutnya. Ada labelingnya enggak, packagingnya seperti apa, dipromosikan lewat mana, itu termasuk smart activity. Bapak dan Ibu sekarang kalau enggak pakai Facebook, enggak pakai Instagram, enggak pakai Twitter, jualan, berarti enggak smart. Enggak smart, karena kenapa? Itu adalah proses promosi yang paling murah. Itu. Smart promotion itu ya, satu harus green promotion. Green promotion itu promosinya itu tidak merusak lingkungan, tidak menempel iklan itu di pohon, di paku, bahkan di
rantai kan itu digembok gitu. Tapi tempelkan di Facebook, di wall Facebook Bapak dan Ibu, di WA Bapak dan Ibu, itu green promotion. Itu salah satu smart activity. Nah, outcome-nya adalah duit Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sudah bikin geplak, terus dikemas dengan baik, dipromosikan dengan baik, harganya juga green, gitu. Distribusinya juga green, ya orang akan tertarik. Itulah akan menjadi pundi-pundi emas. Jadi outcome adalah seberapa rupiah yang bisa masuk ke kantong perusahaan Bapak dan Ibu. Dan itulah makna proses dari smart activity. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu setelah mendapatkan materi ini, Bapak dan Ibu akan melakukan smart activity, aktivitas cerdas. Oke, kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh di-unmute. Silahkan bertanya, saya akan menjawab. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa akan saya tunda jawaban saya. Saya akan mencari jawabannya. Monggo silahkan Bapak dan Ibu. Malu bertanya, nilainya tidak baik. Berani bertanya, lulusnya cepat. Nah itu. Monggo. Bukan berarti yang tidak bertanya itu tidak bisa. Yang tidak bertanya bisa saja bisa. Atau ada dua kemungkinan, bingung sih tak takon apa gitu. Yaitu manusiawi. Oke Bapak dan Ibu, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu atau beberapa slide lagi ya. Ya, fungsi operasi dalam organisasi. Yang pertama adalah ada fungsi sistem, ada tujuan, dan fungsi produksi. Fungsi sistem itu operasi merupakan bagian dari sistem organisasi, terutama untuk membuat produk. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke perusahaan, bidang yang kita pelajari itu adalah bidang yang bagaimana perusahaan itu membuat barang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi, pabrik geplak tadi adalah bagaimana membuat geplaknya tadi. Mulai nyari bahan baku sampai bahan baku tadi diolah jadi geplak. Itu fungsi itu. Dan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipecahkan. Bapak dan Ibu ada mesinnya tapi tidak ada bahan bakunya, ya nggak akan jadi produk. Gitu. Atau ada bahan bakunya tidak ada mesinnya, nggak akan jadi produk. Maka sistem itu harus menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah tujuan operasi, yaitu menciptakan nilai tambah. Nilai tambah itu ada dua. Ada value in economic, ada value in use. Value in economic itu adalah bahwa produk setelah dirubah, setelah diproses dan berubah. Saya yakin contohnya tadi geplak tadi ya, biar konsisten contohnya adalah geplak. Geplak itu kan terbuat dari kelapa, gula dan tepung tadi. Itu kalau sudah diproses, dia akan berubah bentuk. Bentuknya tidak kelapa lagi, tidak tepung lagi, tidak gula lagi, tapi menjadi satu kesatuan yang namanya geplak. Dan itu ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya adalah satu, in use, dapat digunakan, yaitu makanan ringan. Nah, ketika ada tambahan manfaat tadi, maka ada tambahan value in economy. Regone berubah. Jadi kalau gula 1 kilo, tepung 1 kilo, terus kelapa 1 kilo, itu kalau di total mungkin ya 30.000 totalnya. Tapi ketika dijadikan geplak Bapak dan Ibu, saya yakin itu tidak akan hanya bernilai 30.000. Pasti bisa bernilai 50 atau 60.000 untuk industri makanan. Itulah disebut dengan value in economy tujuannya. Jadi merubah menjadi produk itu bentuknya berubah itu manfaatnya berubah atau bertambah. Nah, ketika manfaatnya bertambah maka nilainya bertambah. Nah, yang ketiga adalah fungsi produksi, adalah fungsi transformasi, yaitu fungsi merubah tadi. Cara merubahnya bisa manual. Kalau geplak saya kira masih manual gitu. Semoga aja tidak tangan kiri itu membuatnya gitu. Karena dikemal-kemal gitu. Nah, itu pakai tangan. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa smart activity sehingga bisa menciptakan alat untuk membuat geplak gitu.
Oke, yang berikutnya baru kita akan bicara agak sedikit ringan Bapak dan Ibu. Apa sih yang disebut dengan manajemen operasi? Sejak tadi kita bicara tentang pilarnya tapi tidak ngerti definisinya. Nah, definisinya menurut Om Sender gitu, menurut Reed and Sender itu bahwa manajemen operasi merupakan fungsi bisnis mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan kontrolnya terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan di dalam menghasilkan barang dan jasa gitu. Barang dan jasa gitu. Good and services gitu. Nah, oleh karena itu ketika Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan bisnis itu butuh manajemen operasi karena menghasilkan barang. Di public service juga menghasilkan jasa yang disebut dengan services gitu. Itu dengan services. Yang ada di kecamatan itu adalah jasa pelayanan masyarakat. Itu butuh manajemen jasa gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami. Nah, yang kedua, operation management atau manajemen operasi itu menurut Nagel, Om Nagel adalah suatu aktivitas mengelola sumber daya manusia yang digunakan di dalam menghasilkan dan mengantarkan produk dan jasa. Itu yang kedua. Saya berharap Bapak dan Ibu mempunyai definisi sendiri, versi Bapak dan Ibu. Caranya gimana? Caranya Bapak dan Ibu banyak-banyak membaca definisi menurut orang lain. Sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat kesimpulan dari yang dibaca. Dan itu disebut dengan konstruk. Sehingga itu akan menjadi pemikiran Bapak dan Ibu. Makanya gini, kalau kita hanya menghafalkan definisi orang lain, itu kan menurut orang lain. Menurut Bapak apa gitu loh. Itu kan pendapat orang lain. Pendapat Bapak apa? Nah, Bapak dan Ibu harus punya pendapat tentang hal ini. Gitu. Nah, kalau sudah punya pendapat, Bapak dan Ibu bisa kaya. Kenapa? Karena dari pendapat saya punya pendapatan. Jadi kalau orang-orang yang diundang di TV itu kan hanya menjual pendapat. Pendapat saya begini, Pak. Debat-debat itu dibayar Bapak dan Ibu. Di televisi, talk show, dia mengeluarkan pendapat. Debat itu dia pendapat. Tapi berani nggak mengeluarkan pendapat atau bisa nggak berpendapat. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu bisa berpendapat supaya bisa menambah pendapatan. Tulis idenya di koran, itu Bapak dan Ibu di opini itu dikasih dibayar gitu. Paling enggak ya 300 sampai 400 ribu lah. Nulis 2-3 halaman. Karena apa? Karena pendapat Bapak Ibu nya. Nah, oleh karena itu, Pak Jumadi pendapatnya apa? Jangan aja gedang wae pakel gitu. Ngomong gampang lakane angel. Saya juga punya pendapat. Inilah pendapat saya. Setelah saya membandingkan dan membaca pendapat-pendapat orang lain gitu. Bahwa manajemen operasi merupakan proses dan pengambilan keputusan dalam bisnis atau non bisnis melalui fungsi operasi dan bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi manajemen produksi itu ya manajemen bagaimana kita menghasilkan barang kalau diringkas dan jasa, menghasilkan barang dan jasa. Kok menghasilkan barang dan jasa? Jasa itu apa? Macam-macam. Saya hari ini itu menghasilkan jasa Bapak dan Ibu. Pendidikan itu jasa. Dan saya sedang berproses. Maka nanti ada karakternya. Apa sih karakter barang dan karakter jasa itu berbeda. Nah ini definisi Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu nanti punya definisi. Oke, yang berikutnya Bapak dan Ibu. 3 fungsi di dalam organisasi. Kalau di dalam buku yang lain, makanya Bapak dan Ibu banyak-banyaklah baca buku. Dalam buku yang saya adopsi ini ada 3 fungsi organisasi. Yang pertama adalah finance, operation itu yang saya lingkari, yang kita bahas hari ini. Jadi bagaimana fungsi menghasilkan barang dan jasa. Yang berikutnya adalah fungsi marketing kan itu. Nah di buku lain di Indonesia itu masih membahas tentang fungsi SDM. Karena yang paling susah itu sebenarnya bukan manajemen keuangan, bukan manajemen operasi, bukan manajemen pemasaran, tapi manajemen SDM itu susah. Karena dia berhadapan dengan
orang dengan watak yang berbeda-beda itu mengelola. Nah, oleh karena itu kita lebarkan Bapak dan Ibu, ya, New Basic Function Product Business Organization. Ada Human Resource Management, ada Operation, ada Marketing, ada Accounting, bahkan sekarang ada Departemen IT itu menjadi salah satu fungsi bisnis yang menurut saya itu sangat vital keberadaannya. Perusahaan, organisasi yang tidak menguasai IT pada saat ini akan ditinggalkan konsumennya. Ambil contoh, kita aja, nggak usah orang lain. Media Mataram, harusnya daring, tapi nggak daring ini itu. Wah, nggak ada ini, jaringan internetnya nggak ada. Ya ditinggalkan, sekarang daring semuanya kok. Instruksi dari Kemendikbud itu nggak boleh tatap muka kok. Bolehnya adalah tatap maya seperti saat ini kok. Boleh sinkron dan boleh asinkron kan gitu. Seperti ini ya. Kita ini sinkron Bapak dan Ibu, bisa asinkron tidak. Itu nanti hanya Google Classroom itu asinkron. Itu. Nah, kalau kita tidak menguasai IT, sistem informasi manajemennya, sistem informasi manajemen yang basis IT-nya tidak bagus, ya akan ditinggalkan. Ya alhamdulillah, blessing it guys. Dan jadi di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah adanya hambatan ini ternyata ada peluang-peluang yang muncul kan itu. Kayak ini. Akhirnya kita bisa temukan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tetap ada di dalam kelas. Coba bayangkan kalau wah kita nggak bisa online Pak. Bapak dan Ibu, kenapa kita nggak punya jaringan internet, kita nggak punya ini ya gitu, kita nggak punya LMS kan gitu. Wah, Bapak dan Ibu mungkin akan berbondong-bondong. Wah pindah wae. Wow, katanya di online nggak iso online kan gitu. Nah ini salah satu. Ini nah Bapak dan Ibu kalau digambarkan secara utuh ini nanti bisa Bapak dan Ibu baca di slide berikutnya ya. Nah, sekarang manajemen operasi itu penting karena apa? Karena setiap organisasi itu butuh manajemen. Misalnya, ini ada perusahaan otomotif, ini, assembling. Perusahaan otomotif, contoh perusahaan assembling itu kalau Bapak dan Ibu pergi ke Magelang itu ada karoseri Trisakti, ada karoseri New Armada, itu bukan perusahaan mobil, Bapak dan Ibu. Itu hanya assembling. Dia hanya merakit saja. Gitu. Karena bis itu didatangkan dari Jakarta ke Magelang itu hanya kerongkongan aja itu, sopir, ban sama chassis itu. Nanti untuk jok, body itu dikerjakan oleh New Armada dan itu adalah assembling. Terus berikutnya adalah perusahaan fisik. Nah, ini juga butuh. Yang berikutnya Bapak dan Ibu kalau lulus menjadi konsultan itu butuh operation management, jangan dikira enggak. Terus penanganan ini ada disaster severity, itu butuh juga penanganan bencana itu. Itu butuh manajemen, maka ada manajemen kebencanaan itu. Sekarang ini COVID-19 ini bencana, bahkan bukan hanya bencana nasional, bencana internasional. Tulisan saya Bapak dan Ibu bisa dicek ya di mungkin akhir-akhir Februari ya. Saya sudah menulis tentang COVID itu, manajemen COVID itu. Bagaimana penanganannya? Pertama, menangani COVID itu tidak hanya dari sisi medis, tapi non medis. Fisikis itu penting. Sehingga waktu itu saya menyarankan ke pemerintah melalui tulisan saya bahwa pemerintah harus membuat masyarakat menjadi tenang, lahir dan batinnya itu. Kalau lahir dan batinnya itu tenang, maka tingkat imunitas itu akan naik ya gitu. Nah, kalau tingkat imunitas itu naik, berarti kekebalan tubuhnya tinggi, maka virus tidak akan masuk kan itu. Maka bagaimana manajemen bencana itu penanganannya tidak hanya secara fisik saja, kimiawi saja, tetapi juga non kimiawi, psikologis itu penting. Orang jadilah dokter bagi dirinya sendiri dengan tetap merasa bahagia. Jadi kalau kita merasa bahagia terus, insya Allah penyakit tidak akan masuk, termasuk COVID. Takut dengan orang senang COVID, tapi senang dengan orang susah. Itu yang saya tulis gitu, sehingga di situ akan masuk. Itu. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, bidang yang dibutuhkan adalah advertising. Advertising agency itu juga membutuhkan manajemen. Jadi kalau manajemennya tidak bagus, ya ordernya banyak, bablas. Secara finansial tidak menguntungkan. Saya pernah berkecimpung di sini
dan ada mismanagement, dan ternyata finance management itu digabung dengan operation management, pengambil keputusannya satu, maka itu akan menjadikan trouble bagi organisasi. Barangkali itu Bapak dan Ibu, belum saya akhiri. Untuk yang lainnya nanti Bapak dan Ibu bisa baca dan bisa dikondisikan di dalam Google Classroom. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa saya respon nanti. Saya respon besok atau 1 minggu, kita bisa durasi 1 minggu di Google Classroom itu. Jadi kalau sekarang baca, belum ada yang ditanyakan, 2 hari lagi itu ada pertanyaan yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan, silahkan ditulis Google Classroom. Insya Allah itu dalam 1 minggu masih bisa saya respon. Jadi jangan hanya pada saat hari ini saja ketika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan materi hari ini dan yang lainnya. Nah, secara keseluruhan pensiun operasi itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, contohnya ini Pak dan Ibu. Contoh yang lain, ini gambarnya lebih jelas lagi. Nah, di sini nanti bisa jelas lagi. Nah, ini contohnya Bapak ada spesifik, Bapak dan Ibu. Contoh untuk food processor, jadi industri makanan itu. Inputnya ada road vegetable, metal sheet, water energy, lampu, welding, equipment, prosesnya ya dicuci, dipotong, dimasak, di-packing, di-labeling. Outputnya adalah sayuran yang masak. Proses kedua, Bapak dan Ibu tinggal dikasih labeling, yang terakhir dijual. Jadi sekarang kalau dijual tanpa kemasan, ya ibaratnya dijual di kaki lima. Dijual tanpa kemasan, ibaratnya dijual di pasar tradisional. Maka Bapak dan Ibu, contohlah Mas yang jualan di Cokro itu, yang dijual basicnya adalah telong, di Cokro itu. Tetapi karena dikemas dengan bagus, diproduksi dengan bagus, dikelola dengan bagus, maka Cokro itu bisa mengalahkan cakes yang lain ya Bapak dan Ibu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, yang lain bisa dibaca, contoh di rumah sakit, nah, ini contohnya seperti ini, nanti Bapak dan Ibu bisa menggambarkan di tempat masing-masing, misalnya yang di kecamatan itu prosesnya seperti apa, yang di kelurahan seperti apa, yang di perbankan seperti apa, bisa digambarkan. Kalau ada masalah, bisa didiskusikan di dalam kelas ini atau di dalam Google Classroom. Ada yang ingin di-sharingkan Bapak dan Ibu terkait dengan materi hari ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk Google Zoom meeting-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi di Google Classroom. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, mohon saya end ya Zoom-nya dan bisa kita lanjutkan diskusi di Google Classroom. Baik, terima kasih Bapak. Matur nuwun.